Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrawi Hamid dari kelas E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan materi Islamic Worldview dari materi 8 hingga materi ke-14. Materi 8. Konsep kebenaran. Kita harus mengenal konsep kebenaran supaya tidak rancu dan menimbulkan keraguan, dan menganggap kebenaran bersifat relatif bukan absolut. Tujuan kita berilmu adalah mencapai kebenaran, dan jika sudah di dalam kebenaran, maka akan mendapat suatu kepastian. Ukuran kebenaran adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dibuat Rasul SAW. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Adapun doa Abu Bakar pada akhir khutbah Jumat, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar, itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil, itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Akal, wahyu, kebenaran itu saling berintegrasi. Realitas kebenaran dalam Islam itu harus mencakup pandangan dunia dan akhirat. Tingkat eksistensi, hakiki, indrawi, imajinasi, intelektual, akliyah, analog, supra, rasional. Keyakinan ada 3 tingkat. Yang pertama, ilmu yakin. Keyakinan yang didapat dari sesuatu yang dia dengar. Kemudian ada ainul yakin. Keyakinan yang didapat dari sesuatu yang dia lihat secara langsung. Kemudian ada hakul yakin. Keyakinan yang didapat dari sesuatu yang dia rasakan secara langsung. Materi ke-9. Filterisasi penjajahan pemikiran. Batasan waktu dan tempat tidak pernah mati di telan masa. Itu adalah tantangan pemikiran. Salah satu tantangan pemikiran kontemporer yakni masuknya pemikiran-pemikiran dari luar Islam. Pemahaman pemikiran itu merasuk ke dalam dunia Islam yang kemudian menjajah atau mensyubhatkan. Yaitu diantaranya yang pertama, tantangan peradaban barat. Yang kedua, orientalisme. Dan yang ketiga, liberalisasi pemikiran studi Islam. Yang pertama, tantangan peradaban barat. Jadi, setelah komunis runtuh, tantangan terbesar dan tersulit datang di tengah umat Islam adalah peradaban barat. Bahkan sebenarnya, itu adalah peradaban yang diperbaharui, yaitu peradaban Yunani dan Romawi. Kemudian mewariskan politik, gaya hidup, budaya, seni, dan lain sebagainya. Di mana budaya ini bersifat idealistik, materialistik, yang meraih kesenangan materi tanpa mengikat diri dengan yang namanya agama. Keturunannya banyak dari munculnya sekularisasi atau sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan, pendidikan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya seperti itu. Dengan demikian, peradaban itu hanya menjunjung tinggi kehidupan materi duniawi yang sifatnya pragmatis, atau bahkan ateisme yang tidak percaya Tuhan sama sekali, yang tidak melibatkan atau percaya terhadap agama. Jika sekularisme hanya memisahkan, tapi ateisme menonaktifkan Tuhan yang bahkan lebih dari itu. Yang kedua, orientalisme. Datang dari barat dan mereka mengkaji tentang keislaman. Mereka ingin mengetahui seluk-beluk Islam. Kemudian itu dilakukan pengajian sejak lama. Sebenarnya, tujuan mereka bukan untuk masuk Islam, tetapi ingin menghancurkan atau menaklukkan Islam dari dalam. Walaupun sebagian ada yang mempelajari Islam untuk sekedar kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi itu minoritas. Yang banyak selain sebagian itu mencari titik lemah Islam dan untuk kepentingan penjajahan. Tapi ada yang bisa menaklukkan yang sifatnya abadi, yaitu risalah. Maka dengan risalah dan dakwah, Islam menjadi pilar yang rahmatan lil alamin. Bukan untuk merusak, tetapi untuk membangun. Bukan untuk merobohkan, tetapi untuk meninggikan. Itulah risalah. Makanya, orientalis itu mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Salah satu produk orientalis yang masih ada sampai sekarang yaitu kitab hadis kumpulan.
berjudul Mu'jam al-Muhfaris lil al-Hafaz al-Hadits an-Nabawi. Zaman itu belum ada teknologi canggih, tapi bayangkan, orientalis mempelajari semua pemahaman hadis untuk mensyubhatkan atau menaklukkan Islam dari kaum muslimin. Ketiga, liberalisasi pemikiran studi Islam. Sekarang dilakukan oleh sekelompok seperti emansipasi wanita, keadilan, HAM, dan sebagainya, lalu diubah model studinya dengan metode barat. Kemudian kebenaran dikatakan relatif dan mencampur adukan agama. Dengan adanya liberalisasi dan pluralisme, maka muncullah syubhat. Jadi intinya, penjajahan pemikiran luar, harokatu tasyrik, yang mensyubhatkan Islam, itu wajib diwaspadai atau dengan kata lain, diabolisme pemikiran. Materi ke-10, diabolisme pemikiran. Diabolisme adalah pemikiran, watak, dan perilaku seperti iblis atau pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan dan bisa menghindari keburukan tersebut. Hudzaifah bin al-Yaman yaqulu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikan. Artinya, Hudzaifah ibnu dari Yaman mengatakan, orang-orang bertanya Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedang aku bertanya beliau tentang keburukan, karena khawatir jangan-jangan aku terkena keburukan itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Fazayyana lahumu syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhum. Tapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, maka syaitan menjadi pemimpin mereka. Surah An-Nahl ayat 63. Orang tersesat ada 3. Yang pertama karena syahwatnya, yang kedua karena syubhatnya atau keraguan-raguannya, dan yang ketiga karena mengikuti langkah-langkah setan. Yang pertama karena syahwat. Syahwat segala hal yang diingini manusia. Contohnya nafsu. Kalau tidak bisa kontrol maka akan berakhir pada zina. Syahwat perilaku yang berlebihan atau membazir. Contohnya budaya boros, terlebih karena zamannya flexing atau pamer. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafur. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Surah Al-Isra ayat 27. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri al-munqatarati minad dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harfi. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Surah Al-Imran ayat 14. Yang kedua karena syubhat keraguan-raguannya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara sama tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orientalisme. Jadi, banyak kaum orientalis yang membenci Islam, yang sengaja belajar Al-Quran untuk mengubah dan mengacak-acak Al-Quran. Lalu mereka memasukkan pemahaman yang menyimpang kepada umat Islam. Contohnya saja ada kejawen, dan golongan Ahmadiyah. Itu merupakan bentuk penyimpangan ciptaan kaum orientalisme. Yang kedua, sekulerisme, memisahkan antara agama dan kehidupan. Yang ketiga, liberalisme, mencampur adukan agama dan menyamakan semua agama. Padahal dalam Islam konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Yang keempat, ateisme, tidak percaya Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu sudah mati. Dan malah sekarang ada yang baru, New Atheists, yang sangat bertitik tumpu pada penggunaan akal, rasionalitas, dan sains untuk memahami realitas.
3. Karena mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Senantiasa berdoa kepada Allah dan berzikir pagi petang, karena was-was itu datang dibisikkan dari setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Quran Surah An-Nas ayat 5. Materi ke-11, konsep kebahagiaan yang pertama. Rata-rata orang hanya tertumpu pada materi sebagai ukuran kebahagiaan. Padahal realitanya banyak orang yang tercukupi secara materi tapi stres. Kesimpulannya, kebahagiaan tidak diperoleh dari materi fisik. Hakikat asli kebahagiaan dalam Islam. Yang pertama, beriman. Iman itu keyakinan dan cahaya seseorang. Iman akan membuat seorang berzikir. Yang kedua, ketenangan hati. Kenikmatan dunia hanya sekedar senda gurau, permainan, perhiasan yang sifatnya pragmatis atau sementara. Faktor yang mempengaruhi hilangnya kebahagiaan. Iri hati, tidak ikhlas jika melihat orang lain dapat nikmat. Maka lapangkan hati jika ingin bahagia. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Aku tahu rezekiku tidak tertukar dengan orang lain, maka aku sibukkan diriku dengan ibadah." Maka hidup di dunia itu jangan melulu melihat ke atas, lihat ke bawah supaya kita bersyukur. Karena bahagia itu adalah rasa syukur itu sendiri. Materi ke-12, konsep kebahagiaan kedua. Aktualisasi sikap dalam bentuk amal soleh. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَوَاتُ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surah Maryam ayat 59. Orang yang mengikuti hawa nafsu, itu hidupnya tidak akan bahagia, karena hawa nafsu tidak ada habisnya, dan manusia tidak pernah puas. Orang bahagia tidak melampaui batasnya, orang melampaui batas tidak akan bahagia. Supaya kebahagiaan kita continue, maka kita harus istiqomah dalam keimanan dan amal soleh. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Yunus ayat 62. Materi ke-13, amal ghaib, alam ghaib. Alam gaib. Yang pertama, alam gaib, alam yang tidak bisa tampak oleh panca indera kita, dan kita harusnya yakin itu pun juga ada. Yang kedua, alam syahadah, alam tampak di sekeliling kita. Dua-duanya kita diminta untuk mengimaninya, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam yang tidak tampak dalam diri kita adalah alam gaib. Sebuah keyakinan harus dituntut dengan jalan yang benar yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kewajiban utama seorang mukmin yaitu beriman terhadap Allah, terhadap alam yang gaib. Mukmin juga harus menjauhi larangan-larangan Allah supaya terhindar dari azab. Perlu diketahui, di dalam kehidupan kita ini ada yang disebut dengan al-bashi, artinya adalah kebangkitan manusia setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukmin, dalam meraih surga Allah hendaklah berlomba-lomba. Maka dari itu kita harus istiqomah dalam beribadah. Materi ke-14, pilar kebangkitan umat Islam. Dari hadis sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW, hadis ini dari Ammar bin Shu'aib dari ayahnya, kemudian dari kakeknya dari Rasulullah SAW. Awal kebaikan umat ini yaitu pada keyakinan dan zuhud, dan awal rusaknya umat ini itu adalah bakhil atau kikir dan angan-angan panjang. Nabi SAW mengingatkan, dua kunci penting dalam kehidupan umat Islam. Umat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dalam urusannya disebabkan karena dua perkara. Yang pertama, yakin kepada Allah, yakin kepada pertolongan Allah, yakin terhadap balasan Allah, yakin terhadap urusan akhiratnya. Dan yang kedua, zuhud. Zuhud itu artinya orang yang meletakkan dunia itu sampai telapak tangan saja, tapi tidak dimasukkan ke dalam kerongkongan ataupun di dalam ruang hatinya. Penyebab kerusakan umat Islam itu karena sifatnya yang cinta dunia, yang menyebabkan ia bakhil dan panjang angan-angannya.
sehingga dia lalai dalam kehidupan dunia dan menjadi rusak agamanya dan akhiratnya. Yakin itu dalam Al-Quran ada 3 tingkatan. Yang pertama ilmu yakin. Ilmu yakin yaitu pada takaran konsep sehingga dia yakin ilmu yang benar itu akan mendatangi keyakinan. Jika orang memiliki ilmu yakin, tingkatnya akan naik ke ainul yakin. Ainul yakin itu keyakinan yang kita lihat. Jika orang yang mempunyai keyakinan dalam hati, maka dia akan melihat bukti dari keyakinan tadi. Jika tidak hanya sekedar yakin, tapi melihat dengan tanda-tanda kebesaran Allah, jika orang memiliki ainul yakin, tingkatannya akan naik ke hakul yakin. Nah, yang ketiga ini hakul yakin. Hakul yakin yaitu dia sudah bisa mencicipi atau merasakan nikmatnya iman. Jadi, hakul yakin itu adalah tingkat keimanan yang paling tinggi. Dalam surah At-Takasur dijelaskan 3 tingkatan itu. Allah SWT berfirman, "Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti." Terima kasih. Ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.